Permintaan terakhir istri. Episode 20. Suamiku berhasil. Di rumah. Apakah kamu mau ehem-ehem denganku? Tanya Gideon yang kembali merayu Diara. Aku. Mas Gideon, sudahlah jangan terus menggodaku. Jawab Diara malu-malu. Gideon tersenyum simpul, mengarahkan tangannya ke wajah mulus Diara. Gideon mengusap-usap pipi Diara membuat Diara menjadi salah tingkah karena ulah suaminya. Diara mengarahkan tangannya ke pipi, kini tangan Diara memegang tangan Gideon untuk menyingkirkan tangan Gideon dari pipinya, tapi Gideon langsung menggelengkan kepalanya pertanda Gideon tidak ingin melepaskan tangannya dari pipi mulus Diara. Diara terus memancarkan senyum manisnya di sudut bibirnya. Membuat Gideon sudah tidak sabar lagi menahan ehem-ehemnya yang tadi tertunda. Kita pulang sekarang, dia terus mengusikku di dalam sana. Pinta Gideon yang membuat Diara menatapnya dengan tatapan bingung. Dia siapa mas? Apa ada orang lain di ruangan ini? Tanya Diara yang terus celingak-celinguk takutnya ada orang lain di sekitarnya. Dalam hati Gideon hanya bisa berdecak kesal. Aduh dia itu masih terlalu polos, sudahlah aku bawa pulang saja. Gumam Gideon di hati. Tidak ada, ayo kita pulang. Nanti aku akan mengenalkan dia padamu. Ajak Gideon dan langsung menggandeng tangan Diara untuk segera pulang ke rumahnya. Diara hanya menganggukkan kepalanya. Wah beruntung dapat duda tampan seperti Pak Gideon. Ia kelihatan dia seperti gadis biasa. Hush sudah jangan bergosip, dia adalah istri Pak Gideon. Waktu itu Pak Gideon menikahinya di atas jenazah istrinya. Jelas salah satu pegawai yang menghadiri pemakaman Anita. Dia menikah di atas jenazah istrinya, tega sekali Pak Gideon. Pak Gideon melakukan itu karena ada alasan dan kalian semua jangan berburuk sangka. Gideon yang ternyata dari tadi memperhatikan para pegawainya sedang bergosip, Gideon tahu pasti para pegawainya sedang membicarakan Diara karena di kantor Gideon jarang yang mengenal Diara kecuali yang datang menghadiri acara pemakaman istrinya pasti mereka tahu Diara adalah istrinya yang dinikahi tepat di hari meninggalkannya sang istri dan di atas jenazah istrinya. Gideon menggandeng tangan Diara lalu melangkahkan kakinya menuju ke para pegawainya. Apa aku mengaji kalian hanya untuk bergosip? Cetus Gideon tiba-tiba yang membuat semua pegawai yang ada di situ kaget. Semua pegawai menoleh ke sumber suara, melihat ternyata Gideon yang datang membuat mereka agak takut. Maaf Pak. Dengan serentak mereka meminta maaf pada Gideon. Lanjutkan pekerjaan kalian dan jika kalian ketahuan bergosip lagi aku tidak segan-segan akan memecat kalian semua. Dengan tegas sebagai bos mereka Gideon memberikan ancaman pada para pegawai. Padahal di kantor itu sudah dibuat peraturan tidak boleh bergosip, tapi ya tetap saja kalau ada kesempatan pasti para pegawainya akan bergosip semau mereka. Mas sudahlah bukannya kamu mau mengenalkan aku pada siapa tadi? Diara berusaha menenangkan Gideon sambil terus mengusap-usap lengan kekar tangan Gideon. Diara sengaja berkata seperti itu pada Gideon, agar Gideon pergi dari hadapan pegawainya. Karena Diara khawatir Gideon akan marah pada mereka jadi ada baiknya Diara redakan rasa kesal Gideon pada para pegawainya. Lanjutkan pekerjaan kalian. Suruh Gideon dengan tegas pada para pegawainya. Jika tidak ada Diara, aku pasti sudah memecat kalian. Gumam Gideon dalam hatinya. Gideon memang tidak suka jika ada pegawai yang bergosip di kantornya, karena itu melanggar peraturan yang Gideon buat selama ini. Semua pegawai yang tadi bergosip langsung kembali ke meja kerja masing-masing. Gideon mengajak Diara melanjutkan perjalanan. Sesampainya di parkiran mobil Gideon membukakan pintu mobilnya untuk Diara. Setelah Diara masuk Gideon kembali menutup pintu mobilnya dengan pelan. Gideon langsung menaiki mobilnya dan melajukan untuk segera pulang ke rumahnya. Aku harus pulang ke rumah lamaku saja sekalian pindahan,
Aku tidak mau melakukan di rumah yang aku pernah tinggalin bersama Anita selama ini, karena aku takut terbayang-bayang wajah Anita dan semuanya akan kacau. Pikir Gideon dalam hatinya. Tanpa pikir panjang akhirnya Gideon membawa Diara pulang ke rumah lama milik dirinya dan rumah lama itu tidak pernah ada kenangannya dengan Anita. "Mas, ini bukan arah rumah kita?" tanya Diara yang melihat jalanan sekitar dan itu bukan jalan yang menuju ke rumahnya. "Kita pulang ke rumah lamaku saja, sekalian pindah," jawab Gideon yang enggan memberitahu apa alasannya pada Diara. "Jika aku bilang pada dirinya aku ingin pindah rumah baru itu karena aku tidak mau terbayang-bayang wajah Anita dan ingin memulai hidup baru bersama dia, pasti dirinya akan besar kepala," pikir Gideon dalam hatinya. Mungkin untuk saat ini Gideon belum yakin pada Diara, tapi Gideon juga sudah tidak sabar mencelupkan miliknya ke dalam kemasan Diara yang masih terbungkus rapi di dalam sana. Setelah menempuh perjalanan yang tidak terlalu jauh akhirnya Gideon dan Diara sampai di rumah lama Gideon. Gideon mengajak Diara masuk ke dalam rumahnya dan rumah itu terlihat begitu rapi membuat Diara kagum. "Rapi sekali Mas rumahnya," puji Diara yang terus melihat sekeliling rumah lama Gideon. "Setiap hari ada yang membersihkannya," jelas Gideon yang langsung mendekap Diara dari belakang, membuat Diara deg-degan. "Mas Gideon mau apa?" batin Diara dalam hatinya. "Kita ke kamar ya," ajak Gideon dengan nada merayu. Diara benar-benar tidak tahu harus menjawab apa saat ini. "Untuk apa Mas?" tanya Diara lirih. "Untuk mengenalkan dirimu pada dia," jelas Gideon yang sudah membenamkan wajahnya di leher jenjang milik Diara. Gideon terus bergerilya dengan nakal. Setelah dirasa cukup, Gideon mengangkat Diara dan membawanya ke kamar miliknya. Gideon membuka gagang pintu kamarnya lalu menendang pintu dengan kakinya. "Mas!" lirih Diara. "Diamlah!" pinta Gideon yang sudah menaruh Diara di atas ranjang tempat tidurnya. "Mas!" panggil Diara yang membuat Gideon langsung mengunci bibir Diara dengan bibirnya. Gideon terus melakukan aksinya, Diara juga sudah membuka mulutnya agar Gideon bisa mengecupnya lebih dalam lagi. Tangan Gideon terus menelusuri setiap aset Diara, kini dirinya memberhentikan tangannya di buah mungil milik Diara sambil Gideon yemas membuat Diara merintih dengan manja membuat Gideon semakin menyala. Pelan-pelan Gideon membuka kancing baju milik Diara setelah semua terlepas. Gideon mengawaskannya ke sembarang tempat, Diara langsung menutup kedua buah mungilnya dengan kedua tangannya membuat Gideon tersenyum dan segera menyingkirkan tangan Diara dari bagian tersebut. "Tidak usah malu." Gideon menyingkirkan kedua tangan Diara, Gideon mendaratkan bibirnya di sana membuat Diara kelimpungan karena ulah sang suami. Diara terus menciptakan suara merdunya dengan begitu lembut membuat Gideon semakin bersemangat melakukan aksinya, tanda merah Gideon berikan pada Diara. Tahap demi tahap, entah menit keberapa kini Diara terlihat sudah terekspos di hadapan Gideon dengan indah, tanpa penghalang apapun, bahkan Gideon terlihat sudah siap ancang-ancang untuk terbang. "Tenang sayang, sakit hanya sebentar selebihnya akan menyenangkan," pinta Gideon yang tanpa sadar memanggil Diara dengan sebutan sayang. Gideon terus berusaha menjebolkan gawang milik Diara untuk mendapatkan skor, membuat Diara terus tidak tenang dengan suara merdunya. Tangan Diara sudah menggenggam sorai kasur milik Gideon dengan begitu erat. Dan akhirnya, usaha Gideon tidak sia-sia, walaupun butuh perjuangan yang begitu menantang baginya. Namun akhirnya si Om Gideon berhasil mencetak golnya dengan sempurna. Setelah beberapa saat kemudian, terdengar sebuah. Gideon tersenyum melihat noda segar milik Diara, dia baru pertama kalinya. Batin Gideon dalam hatinya. Gideon menjatuhkan badan kekarnya di samping Diara, Gideon tersenyum lalu mengecup kening Diara. "Terima kasih istriku," dengan lembut Gideon memanggil Diara dengan sebutan istri. "Apa Mas?"
Ulangi sekali lagi. Pinta Diara sambil melihat wajah lelah Gideon. Sekali lagi. Apanya? Sambung Diara. Diara melihat ke arah Gideon, kini sorot mata Diara begitu kesal, membuat Gideon merasa gemas dan ingin kembali memakannya. Kamu minta diulangi apanya? Tanya Gideon yang terus membelai-belai pipi Diara dengan tangan kekarnya. Gideon terus menahan tubuh mungil Diara dalam pelukannya. Ulangi Mas, tadi kamu memanggil aku dengan sebutan apa? Dengan malu-malu Diara kembali mempertegas pertanyaan. Istriku. Gideon mengulangi kata-katanya. Apa kamu sudah menerimaku sebagai istrimu Mas? Diara membenamkan wajahnya di dada bidang Gideon. Belum. Jawab Gideon singkat. Mood Diara tiba-tiba menjadi jelek. Diara tiba-tiba memindahkan kepala dan mendorong tubuh Gideon sedikit keras. Tapi dengan cepat Gideon menarik kembali tubuh mungil Diara ke dalam dekapannya. Kamu mau kemana? Tanya Gideon yang sudah menaruh Diara kembali dalam dekapannya. Aku nyesel Mas ngelakuin itu sama aku. Dengan sorot mata kesal Diara marah pada Gideon. Kalau kamu tidak melakukan hal itu dengan suamimu, lalu kamu melakukan dengan siapa? Dengan Reno, mantan kekasihmu itu. Tanya Gideon yang menatap Diara dengan sorot mata kesal. Ngelakuin sama suami sendiri kok nyesel. Gumam Gideon dalam hatinya. Diara mengatakan itu pada Gideon karena Diara kesal mendengar jawaban Gideon, yang ternyata belum mengakui Diara sebagai istrinya. Kamu pikir saja sendiri Mas, aku sudah merelakan hartaku padamu tapi kamu bilang kamu belum menerima aku sebagai istrimu. Jelas Diara dengan nada lantang. Bukannya marah Gideon malah tersenyum simpul, kali ini dirinya benar-benar bahagia mendengar penjelasan dari Diara dan Diara bilang dia sudah merelakan hartanya atau kesuciannya. Kamu memberikan hartamu pada laki-laki yang sudah menjadi suamimu, lalu di mana salahnya? Tanya Gideon yang lagi-lagi membuat Diara naik darah. Tapi benar sih apa kata-kata Gideon? Memberikan kesucian pada seorang suami itu hal yang wajib sebagai seorang istri. Sudahlah Mas, aku mau mandi, bicara denganmu itu tidak akan ada habisnya. Kesal Diara yang bergegas dari tempat tidur dan menarik spray untuk menutupi dirinya yang masih polos karena ulah Gideon. Diara, jangan dibawa spraynya, lalu bagaimana denganku? Kata Gideon, tapi Diara mengabaikan begitu saja. Aku tidak peduli Mas, biarkan saja kamu masuk angin. Jawab Diara yang lagi-lagi mengabaikan Gideon. Gideon yang masih polos tanpa sehelai benang hanya bisa mendengus kesal. Dasar tukang ngambek. Gumam Gideon. Gideon geleng-geleng kepala lalu beranjak dari tempat tidurnya untuk memunguti baju-baju yang berserakan di lantai karena ulahnya tadi. Gideon memakai bajunya dan duduk di tepi tempat tidur sambil menunggu Diara. 15 menit berlalu Diara belum keluar juga dari dalam kamar mandi. Sebenarnya apa yang dia lakukan di dalam kamar mandi sampai selama ini? Pikir Gideon. Diara kenapa lama sekali? Tanya Gideon dengan suara agak kencang. Apa peduli dia padaku? Aku hanya istri yang tidak diakui. Ini juga kenapa nyeri sekali rasanya. Bukannya menjawab pertanyaan Gideon dari luar sana, Diara malah terus menggerutu pada dirinya sendiri. Gideon bangun dari tempat duduknya, kini dirinya berpikir untuk mendobrak pintu kamar mandi, tapi Gideon mengurungkan niatnya. Jangan didobrak atau Diara akan semakin kesal pada dirimu, kamu juga harus akui dari sekarang, jangan membuat Diara terus merasa kesal. Hati Gideon terus berbicara. Setelah beberapa lama akhirnya Diara keluar dari kamar mandi. Rintih Diara. Gideon berjalan menghampiri Diara dan membantunya untuk berjalan. Kamu tidak apa-apa? Tanya Gideon sambil membantu Diara berjalan. Mas, ini nyeri sekali, buat jalan juga susah. Keluh Diara yang menunjukkan bagian yang sakit. Gideon tersenyum lalu membelai pipi Diara.
Itu hanya sakit sebentar, itu karena kamu baru pertama kalinya jadi rasanya nyeri. Jelas Gideon dengan sabar, Diara hanya mengangguk pertanda mengerti apa yang dijelaskan oleh Gideon. Gideon mendudukkan Diara di tepi tempat tidur, lalu Gideon menuju ke lemari pakaian untuk mengambilkan baju ganti buat Diara. Di lemari pakaian yang ada di dalam kamar Gideon sudah tersedia pakaian Diara, karena Gideon menyuruh orang suruhannya untuk menyiapkan pakaian wanita di lemarinya. Gideon mengambil baju ganti untuk Diara. Setelah mengambilnya, Gideon kembali menghampiri Diara yang diam duduk di tepi tempat tidur. Pakailah baju ini. Gideon menyodorkan baju warna putih berbentuk pakaian gantung yang agak terbuka, membuat Diara langsung memelototkan matanya. Mas, tapi pakaian ini begitu terbuka. Tolak Diara yang langsung geleng-geleng kepala. Gideon sengaja menyuruh orang suruhannya untuk menyiapkan baju-baju seksi di lemarinya, karena Gideon tahu Diara tidak akan punya pilihan lain dan pasti akan memakai baju yang ada biarpun dengan terpaksa. Gideon tersenyum membuat Diara memayunkan bibirnya. Dasar laki-laki pelin-pelan. Gumam Diara yang ternyata didengar oleh Gideon. Aku tidak pelin-pelan, lagian apa salahnya? Aku ini suamimu dan kamu memakai pakaian terbuka ini di hadapan suamimu bukan di hadapan laki-laki lain, dengan senyum menggoda di wajah Gideon mengatakan semuanya dengan lembut. Tapi mas, kata-kata Diara terpotong. Tapi apa? Kalau kamu tidak mau memakainya ya sudah kamu seperti itu saja. Lagian aku juga lebih suka kamu tidak memakai apa-apa seperti itu, biar aku lebih mudah memakanmu nanti. Rayu Gideon dengan sengaja, Diara terdiam kini pikirannya sudah sangat kacau. Diara daripada kamu tidak memakai apa-apa mending kamu pakai baju itu saja. Bisik hati Diara. Iya benar aku harus memakainya saja daripada Mas Gideon kembali memakanku. Ini saja masih sangat nyeri buat jalan saja susah. Gerutu Diara, Gideon mendengarnya tapi Gideon hanya tersenyum diam-diam. Dasar gadis yang mulai nyaman ehem-ehem. Batin Gideon dalam hatinya. Mau pakai tidak? Tanya Gideon kembali menawarkan. Apa tidak ada baju yang lain mas? Tanya Diara malu-malu. Ada banyak tapi jauh lebih aduhai dari ini, kalau kamu mau kamu pilih saja di lemari. Jawab Gideon dengan senyum simpulnya. Karena Diara tidak percaya akhirnya Diara pergi sendiri untuk mengecek lemari pakaian yang ada, dan ternyata benar semua baju yang ada modelnya aduhai semua. Apa Mas Gideon ini sudah stres? Dia membeli baju yang bisa membuatku masuk angin semuanya. Kesal Diara dalam hatinya. Gideon hanya diam dan terus memperhatikan Diara. Diara terus memasang wajah kesal tapi Gideon malah terus tersenyum senang. Lihat kan, aku sengaja membeli semua baju model ini karena aku ingin melihat kamu tampil aduhai di hadapanku. Gideon tertawa jahat dalam hatinya. Diara aku mau pergi beli makan sebentar, kamu tunggu di rumah, ini baju kamu mau dipakai atau tidak terserah kamu. Ucap Gideon dan langsung pergi meninggalkan kamarnya. Setelah Gideon pergi, Diara duduk di tepi tempat tidur lalu mengambil baju tersebut. Bersambung.